Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Mazmur 28 ayat yang pertama. Saya ulangi, Mazmur 28 ayat yang pertama berkata, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Hari ini kita akan berbicara tentang ketika Tuhan diam. Saudaraku, pernahkah Anda didiamkan oleh seseorang? Didiamkan sepertinya sederhana, tetapi tak lagi mengajak bicara dan tak lagi mau menjawab jika diajak bicara. Tak ada kejadian marah-marah atau mengamuk, tak ada fisik yang dilukai, tapi jangan tanya rasanya. Didiamkan adalah hal yang amat tak nyaman. Ada kalanya lebih baik dimarahi, dikritik, atau dihajar daripada didiamkan. Mengapa? Karena saat didiamkan kita tak beroleh kejelasan, apalagi jika didiamkan secara tiba-tiba. Kita tak tahu kesalahan apa yang kita lakukan. Kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan agar hubungan kita dengan orang itu pulih kembali. Intinya, didiamkan adalah komunikasi yang putus begitu saja. Tak heran bila aksi mendiamkan ini kerap kali terjadi begitu lama. Nah, di Mazmur pasal 28 ini saudara-saudara, Daud merasa bahwa Allah seolah sedang mendiamkannya. Daud pun merasa sedih atas hal itu. Sebagai gambaran, Mazmur ini diperkirakan ditulis saat Daud dalam dilema. Daud sedang melarikan diri dari Absalom, anaknya yang ingin membunuhnya. Pasukan yang setia pada Daud kini maju melawan Absalom. Ini adalah kondisi yang amat tidak menyenangkan dan sekaligus menyedihkan. Di satu sisi, Daud sangat menyayangi Absalom. Tetapi jika Absalom dibiarkan, dapat membahayakan dirinya, pengikutnya, dan bahkan bangsa Israel. Kondisi itu yang membuat Daud merasa Tuhan seolah sedang mendiamkannya. Bahkan ketika Daud berseru kepada Tuhan, seolah-olah tidak ada jawaban sama sekali. Saudaraku ini kasih Tuhan, situasi yang dihadapi oleh Daud memang tidaklah mudah. Ini sebuah dilema. Seperti makan buah simalakama. Dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu mati. Namun meski Daud merasa bahwa Tuhan membiarkan dirinya, ia tetap mencari Dia dengan tidak putus asa. Ia terus berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa meski Daud di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dilanda kegalauan, tapi di ayat yang ke-6, situasinya kelihatannya mulai berubah. Di sana dikatakan, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar seruan permohonanku. Sepertinya Daud telah mendapat jawaban daripada Tuhan, sehingga ia bersuka cita, pengharapan dan semangatnya tumbuh kembali. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, ia menyebut bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, kata Daud. Sepertinya Daud telah tahu apa yang harus diperbuat dalam situasi menghadapi anaknya sendiri Absalom. Sebagai seorang pemimpin, dia tidak boleh terus-menerus ada dalam keadaan kebimbangan dan tidak mengambil keputusan apapun. Sebab jika ia melakukan hal itu, dapat membahayakan negerinya dan bahkan bisa menghancurkan seluruh orang Israel. Tampaknya Daud telah merelakan untuk menumpas Absalom sekalipun dia mengasihi dan sangat mencintai anak itu.
Tetapi demi kebaikan, Daud harus merelakan Absalom untuk dibinasakan. Nah, saudaraku, mungkin kita juga pernah ada dalam situasi seperti yang dialami oleh Daud tersebut. Kita merasa ragu, bimbang, galau, bingung apa yang harus kita perbuat. Tetapi saudara-saudara, Mazmur ini menunjukkan bahwa tidak pernah sia-sia jika kita berseru terus-menerus kepada Tuhan. Ia akan menuntun kita untuk menemukan jalan yang harus kita tempuh. Sekalipun pahit, sekalipun itu sulit, tetapi percayalah Tuhan akan menolong kita untuk membuat kita ada di jalan yang benar. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa kita harus terus-menerus berseru dan mencari wajah Tuhan. Terlebih bila situasinya semakin rumit dan tak terkendali, kita perlu mengandalkan Tuhan. Bahkan sekalipun sepertinya Tuhan sendiri seolah mendiamkan kita, seolah tidak ada pertolongan yang diberikannya, ingatlah bahwa bagaimanapun Ia adalah Allah yang penuh kasih kepada kita. Tak akan dibiarkannya orang-orang yang berharap kepadanya terus hidup di dalam kebingungan, di dalam ketidakberdayaan. Ia pasti akan turun tangan dan menolong setiap kita. Sebab itu saudara-saudara, tetaplah berharap dan berseru kepadanya. Jangan putus asa atau malah berpaling mencari pertolongan dari pihak lain. Sebab ada kalanya justru saat-saat seperti inilah iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Haleluya. Biarlah firman Tuhan kali ini saudara-saudara senantiasa mengingatkan kita untuk kita berpegang teguh kepada Tuhan, untuk senantiasa kita berharap hanya kepada Tuhan, karena memang Dialah yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah yang Maha Tinggi senantiasa menyatakan kuasa-Nya, menuntun dan membawa setiap kami untuk kami ada di dalam jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang Allah kehendaki dan berkati. Mungkin saat ini kami sedang bingung, mungkin saat ini kami sedang dalam kondisi yang sulit, namun biarlah Tuhan, Engkau yang akan menjadi penolong kami satu-satunya. Itulah sebabnya kami mau meletakkan dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab di dalam tangan Tuhan yang kuat, tak ada satupun kuasa yang dapat melepaskannya daripadamu. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajar